رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 656 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada Kitabud Diyafah, kitab tentang menjamu tamu. Babul hukmi fi man mana'ad diyafah, hukum tentang orang yang tidak menjamu tamu. 1064 wa bisanadil muttasili ilal muallifil Mundhiri rahimahullahu ta'ala an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala qulna ya Rasulullah innaka tab'athuna fananzilu biqaumin fala yaqrunana fama tara faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in nazaltum biqaumin fa amaru lakum bima yanbaghi lidhayfi faqbalu fa in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhayfi alladhi yanbaghi lahum. Hadis ini menunjukkan bahwa tamu kalau diberi hidangan maka hendaklah dia menerima tanpa meminta tambahan. Kalau dia tidak diberi hidangan maka dia boleh mengambil sesuai dengan hak yang semestinya dia dapatkan. Dan tamu ini, kata guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, bukan tetangga kita yang datang ke rumah kita kemudian ada keperluan sejenak, bukan seperti itu. Tapi man yaqsuduka min baladin akhar ila baitika liyazuraka atau kama qala. Jadi orang yang sengaja dari kota lain untuk menuju ke rumah antum untuk menziarahi antum, itu adalah tamu yang disebutkan dalam hadis-hadis penjamuan tamu ini, yang nanti akan dijelaskan bahwa diperselisihkan oleh para ulama apakah ini hukumnya wajib ataukah tidak menjamu tamu ini. Adapun orang yang tetangga kita datang ke rumah kita, maka istilahnya cuma zair, orang yang berziarah, bukan ad-dhaif. Maka hukum-hukum hadis-hadis yang kita bicarakan tentang diyafah ini tidak dimaksudkan zair, tapi yang dimaksudkan adalah dhaif. Nah, tadi beliau mengatakan apa? Man yaqsuduka, orang yang sengaja menuju kepada kita dari kota dia. Adapun orang yang dia tidak sengaja untuk menuju ke kita, tapi hanya sekedar mampir, nah, maka beliau katakan itu bukan dhaif. Misalnya kemarin ada teman yang dari Kediri itu naik motor untuk ngecor di Karen ya, dari Kediri sampai Karen naik motor. Nah, setelah itu dia ke rumahnya Ustadz Alim. Nah, karena kebetulan di rumah Ustadz Alim, rumah saya dekat, dia mau mampir sejenak ke rumah saya. Nah, andaikan dia mampir ke rumah saya, maka istilahnya di sini bukan dhaif ya, tapi hanya zair saja. Tapi mau zair, mau dhaif, kalau kita beri hidangan maka jelas itu adalah satu kebaikan. Tapi maksud saya adalah hadis-hadis tentang dhaif yang kita baca ini bicara tentang dhaif, bukan bicara tentang zair. Babul amri bid-diyafah, bab perintah untuk menjamu tamu. 1065, fadhal. An Abi Suraihin al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-diyafatu salasatu ayyam wa jaizatuhu yaumun wa lailatun wa la yahilu li rajulin muslimin ayyukima inda akhihi hatta yusimahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yusimahu? Qala yuqimu indahu wa la syai'a lahu yukrihi bihi. Hadis ini menunjukkan bahwa menjamu tamu itu dilakukan oleh pemilik rumah selama 3 hari. Maksudnya 3 hari 3 malam. Adapun jaizah, yaitu hidangan istimewanya, itu adalah cuma sehari semalam. Maka bedanya diyafah dengan jaizah, kalau jaizah itu kita berikan hidangan yang tidak seperti biasanya. Misalkan biasanya kita makannya telur, kita hidangkan dagingnya, itu berarti jaizah. Nah, begitu sudah 1 hari 1 malam kita kasih jaizah, nah hari kedua, hari ketiga sudah kembali normal ya, biasanya makan tahu ya tahu, telur ya telur. Nah, hukum jaizah ini yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, apakah wajib ataukah tidak.
Menurut Imam Ahmad bin Hambal, wajib hukumnya memberikan jamuan sehari semalam. Menurut jumhur semua ini adalah sunnah. Tapi pendapat Imam Ahmad yang mengatakan wajib untuk sehari semalam ini juga kuat sebenarnya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la khaira fi man la yudhif. Tidak ada kebaikannya orang yang tidak memberikan jamuan kepada tamu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini Nabi mengatakan tidak halal seseorang bertamu tinggal di rumah seseorang sampai menyebabkan pemilik rumahnya berdosa, yaitu tinggal lebih dari 3 hari sehingga menyebabkan pemiliknya tidak punya jamuan untuk menjamu dia. Nah, dosanya bukan karena tidak menjamu, bukan ya, karena memang menjamu tidak wajib tadi menurut jumhur. Tapi dosanya adalah karena menyebabkan dia jadi ngerasani atau suudzon kepada orang ini. Kenapa tinggal lama-lama di rumah saya, ada masalah apa dengan istrinya misalnya. Jadi muncul persangkaan-persangkaan dan lain-lain yang menyebabkan jadi berdosa orang yang punya rumah tersebut. Babul muwasah bi fudulil mali, bab membantu dengan kelebihan harta. Jadi orang kaya hendaklah membantu kepada orang yang tidak memiliki harta. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengatakan, Inna anzalnal mala liiqamis salati wa ita'iz zakah. Kami Allah turunkan harta untuk menegakkan salat dan membayarkan zakat. Nah, zakat ini termasuk membantu kepada orang-orang miskin. Fadhal. Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ala rahilatin lahu." Qala faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Wa man kana lahu fadlun min zatin falya'ud bihi ala man la zata lahu." Qala fadhakara min asnafil mali ma dhakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang punya kelebihan harta hendaklah memberikan kepada yang tidak memiliki. Yang punya kelebihan punggung, maksudnya tunggangan, dan juga membawa orang yang tidak punya tunggangan. Dan ini saya pernah mengalami langsung sama Ustadz Mu'in ya. Beliau rapat di Ibnu Abbas Klaten, kemudian biasanya pulang ke rumah. Nah, saya sudah pesan Ustadz, nanti habis rapat saya bareng untuk pulang ke Solo. Nah, selesai rapat rupanya beliau sangat sibuk, akhirnya lupa terus meninggalkan saya, langsung pergi dari pesantren. Maka akhirnya saya ngebis. Tapi tengah-tengah saya nunggu bis itu beliau nelpon. Abu Zaitun di mana? Masih nunggu bis, Ustaz. Antum sudah kebajut pergi, nggak usah balik, Ustaz. Saya nunggu, saya naik bis saja. Beliau mengatakan, kamu tunggu di situ, jangan pergi kemana-mana. Sekarang beliau menyuruh begitu, ya sudah, sami'na wa ata'na. Padahal sebenarnya sudah ada bis datang. Akhirnya saya nunggu beliau datang, kemudian beliau ngantar saya. Terus saya bilang, loh Ustaz, lebih bagus antum tadi lanjut dong, sudah kebacut daripada bolak-balik ini. Terus beliau mengatakan ini, maka namahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Dia baca hadis untuk mengamalkan hadis tersebut. Ini termasuk beberapa hal yang saya masih ingat dari beliau, Ustaz Mu'in rahimahullahu ta'ala. Babul amri bi jam'il azwadi idza qallat, bab perintah untuk mengumpulkan bekal apabila sedikit, wal muwasatu fiha, dan membantu dalam masalah bekal. 1067. Wa an Iyas bin Salamata an abihi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin fa asabana jahdun ay mashaqqatun hatta hamamna ay aradna an nanhara ba'da dhahrina ay dawabina. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا. Nit'an itu adalah beri tapi dari kulit. Jadi biasanya untuk makan itu kulit itu ditaruh di tanah, kemudian makanan dimasukkan di dalamnya. Nah, gambaran kita ya beri. Fajtama azadul qaumi 'ala an-nit'i qala fatatawaltu li ahzirahu kam huwa. Saya nongol untuk mengkira-kirakannya berapa makanan yang terkumpul. Fahazartuhu, maka saya kira-kirakan dia itu karabdotil anzi, seperti kambing yang duduk. Al-anzi kambing ya, rabdah yaitu yang sedang menderum atau sedang duduk.
Wa nahnu arba'a asyrata mi'ah, sementara jumlah kami 1400, berarti 1400 orang. Qala fa akalna hatta syabi'na jami'an thumma hasyawna, kemudian kami mengisi atau memenuhi jurubana, jurub-jurub kami, yaitu wadah-wadah kami. Faqala, wadah yang terbuat dari kulit. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, fahal min wudu'in? Qala faja'a rajulun bi'idawatin lahu fiha nutfatun ay qalilun minal ma' fa'afraghaha fi qadahin fatawadda'na kulluna nudaghfiquhu daghfaqatan. Masing-masing kami menuangkannya dengan deras. Padahal tadi apa? Isinya cuma nutfah sedikit. Tetapi begitu kena berkah Nabi SAW, maka masing-masing bisa menuangkan dengan tuangan yang yang deras. Arba'a asyrata mi'atan, jumlahnya 1400 orang. Qala thumma ja'a ba'da dhalika thamaniyatun faqalu hal min tahurin, faqala sallallahu alaihi wasallam farighal wudu, sudah habis air wudu tersebut. Hadis ini menunjukkan disunahkannya mengumpulkan bekal ketika sedikit supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dibagi yang rata. Jadi misalnya terkumpul cuma satu wadah. Nah, satu wadah ini dibagi rata untuk semua orang yang ada. Padahal tadi mengumpulkannya berbeda-beda ya. Ada yang mengumpulkan banyak, ada yang mengumpulkan sedikit. Nah, seperti ini oleh para ulama tidak dianggap sebagai gharar, karena memang dari kerelaan masing-masing untuk mengumpulkan dan untuk dibagi sama rata. Adapun kalau tujuannya untuk jual beli, maka itu adalah satu gharar yang diharamkan. Tapi yang tujuan asal ini adalah untuk dibagi sama rata, maka tidak termasuk dalam bab gharar yang dilarang. Sampai di sini sudah selesai tentang kitabud diyafah. Dan dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki mukjizat-mukjizat. Nah, kaidah yang terkenal mengatakan makana mu'jizatan ma jaza mu'jizatan linabiyyin jaza karamatan liwaliyin. Tapi kaidah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menerima, ada yang tidak. Sesuatu yang boleh menjadi mukjizat bagi nabi, maka boleh menjadi karamah bagi seorang wali. Ya, ala kulli hal bisa diterima, tetapi laisa ala itlaqih, ya, tidak secara mutlak. Karena Quran misalnya mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, apakah bisa seperti Quran jadi karamah bagi seorang wali? Ya, tidak mungkin, karena Quran hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Maka ada yang mempermasalahkan ungkapan tersebut, dan ungkapan itu memang bukan sabda Nabi, tetapi hanya perkataan para ulama. Kita lanjutkan kitabul jihadi, kitab tentang jihad. Babun fi qawlihi ta'ala wala tahsabanna atau wala tahsibanna, dua qiraah. Jangan mengira alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, wa dzikri arwahi syuhada, dan penyebutan tentang roh-roh orang-orang yang mati syahid. Hadis 1068, tafadhal. An Masruqin qala sa'alna Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu an hadhil ayah. Masruq ini karena dulu pas kecil dicuri sehingga disebut sebagai masruq, nah yang dicuri. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Qala ama inna qad sa'alna an dzalik. Faqala arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanatilu mu'allaqatun Qanatil ay masrabih. Tasra'i talhabu fi sabah. Summa ta'wi ila tilkal qanatili. Fattala'a ilaihim rabbuhum ibtila'atan. Faqala hal tashtaguna syai'an? Qalu ayya syai'in nashtahi wa nasrafu minal jannati haitsu syi'na. Fa'ala dhalika bihim salasa marratin. Falamma ra'au annahum la yutraku min ayyus'alu qalu ya Rabbi nuridu an turadda Taruda karena enggak wallah. Antarudda arwahana fi ajsadina hatta
nuktala fi sabilika marratan ukhra. Falamma ra'a alaisa lahum hajatun buriku. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati syahid hakikatnya adalah masih hidup, karena buktinya satu, yurzaqun, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, masih makan. Orang makan berarti masih hidup. Kemudian juga yastabsyirun billadzina lam yalhaqu, merasa bahagia dengan adanya orang-orang yang belum mati dan tetapi nanti akan menyusul dengan mereka karena melakukan jihad fi sabilillah. Nah, gembira ini kan sifatnya orang yang masih hidup. Tapi hidupnya adalah hayatun barzakhiyah, sehingga tentu saja tidak sama dengan kehidupan dunia. Kemudian fadilahnya orang yang mati syahid adalah rohnya itu pada tengahnya burung hijau yang memiliki lampu-lampu yang tergantung di singgasana. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis riwayat Tabarani yang mengatakan arwahul mu'minina fi ajwafi tairin khudrin. Roh-rohnya orang-orang beriman pada tengah burung hijau. Jadi orang beriman semuanya juga begitu. Hadis ini juga sahih ya, riwayat Tabarani. Tapi bedanya kalau roh orang-orang beriman cuma berada pada burung saja, tidak ada sebutan bahwa mereka punya qanadil di bawah singgasana. Nah, khusus para orang-orang yang mati syahid ini, mereka dimuliakan oleh Allah punya qanadil, lampu-lampu yang di bawah singgasana tadi. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati syahid ingin kembali ke dunia lagi untuk bisa mendapatkan fadilah mati syahid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman yang mati yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghendaki untuk kembali ke dunia selain orang yang mati syahid. Sehingga siapapun di antara saudara-saudara kita yang sudah mati, tidak perlu kita menyesali kenapa mati masih muda, misalnya belum nikah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, sudah. Dia lebih suka kondisinya berada bersama Allah Subhanahu wa taala daripada balik lagi ke dunia. Dan riwayat yang pernah saya sampaikan dulu ya, seorang wanita menangisi anaknya karena mati. Maka dia bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah ditanya, maka dia mengatakan, saya menghendaki anak saya hidup lagi. Maka oleh Rasulullah didoakan, kemudian anaknya hidup lagi. Nah, ketika hidup ditanya oleh Rasul, bagaimana, apakah kamu menghendaki balik lagi sama ibumu? Ibumu menghendaki kamu hidup. Maka dia mengatakan, wajadtu ma indallahi khairan mimma inda ummi. Saya dapat yang di hadapan Allah lebih baik daripada yang di hadapan ibu saya. Tapi cerita seperti itu memang cerita yang saya tidak ngerti sanadnya sahih atau tidak. Tapi ala kulli hal ya, untuk itibar enggak ada masalah insyaallah. Babun inna abwabal jannah tahta dhilal suyuf. Bab sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah naungan pedang-pedang. Maksudnya menyebabkan masuk surga dengan sebab jihad fi sabilillah. Fadhal. Nabi Bakr bin Abdullah bin Qaisin an abihi qala sami'tu abi wa huwa bi hadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf faqama rajulun rathul hayati faqala ya Aba Musa anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha qala na'am qala faraja'a ila ashabihi faqala aqra'u alaikumussalam thumma kasara jafna sayfihi fa'alqahu thumma masya bi sayfihi ila al-aduwi fadaraba bihi hatta qutila. Rathul hay'ah ay haqirul hay'ah. Rathasah sesuai dengan badadzah itu sama, itu kondisinya sangat sederhana atau minim. Kemudian jafna sayfihi ay ghamdahu, yaitu sarungnya pedang. Hadis ini menunjukkan bahwa perang menyebabkan mendekatkan diri kepada surga. Apabila dia mati syahid, maka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Kemudian sebenarnya ada satu masalah ini yang perlu dicari, tapi saya nggak nemu ya. Yaitu setelah dia mendengar sabda Nabi ini, kemudian dia langsung mengambil pedangnya dan dia pecahkan sarung pedangnya. Dan dia kemudian jihad. Dia mengatakan aqra'u alaikumussalam. Nah, apakah seperti ini bisa kita ungkapkan untuk ucapan salam? Jadi misalnya saya datang ke suatu tempat, saya katakan aqra'u alaikumussalam. Saya tidak mengatakan assalamualaikum. Apakah bisa seperti ini? Wallahu a'lam. Karena di syarahnya yaitu Imam Nawawi tidak memberikan komentar apapun.
Mungkin dicari, bagus kalau mendapatkan jawaban. Bab targhib fil jihad wa fadlih. Bab hasungan untuk berjihad dan kelebihannya jihad. 1070. Fadhal. 1070 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adamanallah liman kharaja fi sabilihi la yuridu illa jihadan fi sabilihi wa imanan bi wa tasdiqan bi rusuli wa huwa alayya dhaminan an udkhilahu jannah au arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu na'ilan ma nala min ajrin aw ghanimatin walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min qalbin yuklamu fi sabilillahi illa ja'a yawmal qiyamah ka hayatihi hina kulima launuhu launu warihuhu rizqan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laula an ayyashqa 'alal muslimin ma fa'atu khilafa sariyatin tabulu fi sabilillahi abadan Khilafa ya khalfa. walakin la ajidu sa'atan fa'ahmilahu wa la yajiduna sa'atan fayashukku alaihim ayataqallafu anni walladzi nafsi Muhammadin biyadihi lawadittu an arju fi sabilillah fa uqtan summa arju fa uqtan summa arju fa uqtan. Dalam Quran ada ya khalfa khilafah, yaitu pada surat At-Taubah ayat 81. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu. Itu maknanya adalah sama dengan di sini, yaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun khilaf itu lebih sering maknanya apa? Menyelisih ya. Tapi di sini dijelaskan oleh para syurah yaitu khilaf khalf. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa fadilah jihad adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak balik ke rumah itu masuk ke dalam surga. Udkhilahul jannah. Adapun kalau balik maka dijamin nailan manala min ajrin aw ghanimah. Ada kalanya dapat pahala, ada kalanya dapat ghanimah. Maksudnya ada kalanya dapat pahala saja enggak ada ghanimahnya, atau ghanimah tapi plus pahala. Jadi bukan berarti ghanimah tok tanpa pahala, enggak mungkin ya, karena apa? Jihad itu sudah berpahala sendiri. Maka kondisi mujahid ada 3 ya, enggak balik karena mati berarti masuk surga. Balik mendapatkan ghanimah, maka pahalanya sudah berkurang 2/3, tinggal 1/3. Atau balik tetapi tidak mendapatkan ghanimah, maka pahalanya lebih banyak lagi. Hadis tentang 2/3 pahala tadi, lafalnya adalah ta'ajjalu thulutsai ajrihim. Hadis riwayat Muslim juga. Pasukan perang kalau berperang kemudian mendapatkan ghanimah, maka berarti sudah menyegerakan thulutsai ajrihim, 2/3 pahala akhirat. Hanya tersisa 1/3 pahala. Tapi kalau tidak mendapatkan ghanimah, maka pahalanya sempurna. Nah, maka di sini Nabi mengatakan min ajrin al ghanimah, karena ajr yang pertama adalah sempurna. Kalau ghanimah ada pahalanya tapi pahalanya sedikit. Kemudian di Indonesia tidak ada jihad perang, tapi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luas sehingga Allah masih buka untuk kita perkara-perkara yang menyebabkan kita dijamin masuk surga. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun kulluhum dhamin 'ala Allah." 3 orang semuanya dijamin oleh Allah, yaitu masuk surga. Pertama tadi mujahid. Yang kedua adalah rajulun raha ilal masjid. Orang pergi ke masjid maka dijamin oleh Allah mati masuk surga. Kalau enggak mati balik ke rumah berarti dapat pahala. Nah, antum pilih surga pilih pahala. Kita pilih dua-duanya ya. Berarti ya surga tapi urip saya. Kemudian yang ketiga rajulun dakhala baitahu bisalam, lebih mudah lagi. Masuk rumah ucapkan salam. Jadi sebenarnya setiap hari kita itu mendapatkan kemungkinan masuk surga sangat banyak sekali. Dari masjid pulang itu kan jaminan surga. Masuk rumah salam jaminan surga. Berarti minimal 10 kali ya. Karena ke masjidnya 5 kali, kemudian masuk rumahnya 5 kali. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas sekali.
Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa bekas-bekas jihad, bekas-bekas ibadah itu dimuliakan oleh Allah. Ini luka, kalmin luka itu dimuliakan oleh Allah dengan bau minyak wangi misik. Yang minyak wangi misik adalah atyabut tib, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasnya bekas-bekas ibadah akan dimuliakan oleh Allah. Orang puasa bau mulutnya lebih wangi daripada misik. Kemudian orang yang masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya, maka athar sujud pada wajahnya tidak terbakar oleh api neraka. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa athar-athar ibadah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengatakan bahwa jidat hitam khawarij, maka itu bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Dan kalau kita lihat biografi para ulama salaf dari kitab Syiar A'lamin Nubala, maka kita dapatkan beberapa salaf yang mereka jidatnya juga hitam. Dan itu hitamnya memang bukan disengaja karena banyaknya sujud, lamanya sujud, sehingga wajar kalau muncul jidat yang hitam tersebut. Ada seorang ulama tabi'in itu kalau salat sampai burung-burung itu berada di atas punggungnya saking lamanya sujud. Itu saya nggak bisa bayangkan ya, berapa menit kira-kira sampai ada burung datang. Menurut antum berapa menit itu menunggu burung datang itu? Setengah jam mungkin? Masya Allah, nggak kebayang lah pokoknya. Nah, maka orang-orang seperti itu wajar kan kalau jidatnya menjadi hitam. Nah, sehingga perkataan itu sama sekali batil, jidat hitam khawarij. Nggak harus begitu. Memang khawarij itu rata-rata atau hampir semuanya jidatnya hitam karena sangat dahsyatnya salat mereka. Dalam satu riwayat disebutkan mereka salat subuh itu membaca surat Baqarah dari awal sampai akhir. Nah, salam dari salat subuh sudah terbit matahari. Itu khawarij. Bab raf'i darajatil abdi bil jihad. Bab ditinggikannya derajat hamba dengan jihad fi sabilillah. 1071. Fadhal. Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Sa'id man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahu jannatu wa ajiba laha Abu Sa'idin faqala a'idha alayya ya Rasulullah fa fa'ala thumma qala wa ukhra yurfa'u biha al-'abdu mi'ata darajatin fil jannati ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Ya, Nabi mengulangi 2 kali ini karena apa? Pentingnya hal tersebut. Maka Nabi kadang-kadang mengulangi salasan, kadang-kadang 2 kali sebagaimana dalam hadis ini. Tidak harus 3 kali. Dan hadis ini menunjukkan bahwa mujahid fi sabilillah ditinggikan derajatnya oleh Allah sampai 100 derajat di dalam surga. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi. Adapun dalam hadis yang lain disebutkan adadu durajil jannah ka'adadi ayil Quran. Jumlahnya derajat surga itu seperti ayat-ayat Quran. Itu adalah hadis mauquf dari perkataan Aisyah, tapi diterima oleh para ulama. Karena mauquf bicara masalah ghaib itu berarti sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Ayat Quran ada 6.666 ya. Nah, sementara di sini mengatakan 100 derajat. Ini maksudnya 100 derajat yang pokoknya. Adapun yang cabangnya ada 6.666 sesuai jumlah ayat Quran. Sebagian lagi mengatakan begini, 100 derajat ini masing-masing derajatnya itu ada tingkatan-tingkatan kecilnya lagi. Nah, kalau berada di derajat paling bawah, kemudian dia hafal Quran, maka dia bisa naik sampai ke derajat paling tinggi dari derajat nomor 1 ini. Demikian juga posisi dia kalau di derajat ke-10. Nah, kalau dia hafid Quran, setelah masuk ke derajat 10 itu disuruh membaca Quran sesuai hafalan dia. Nah, maka sesuai ayatnya yang dia baca, dia naik pada derajat sejumlah ayat yang dia baca, tapi di derajat kedua tadi, ke-10 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini semuanya adalah perkara yang gaib, tapi dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Kemudian di sini Nabi mengatakan, barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, maka wajib masuk surga. Nah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, lafalnya bukan man radhiya, ya, tapi man qala. Barang siapa yang mengucapkan, maka kita mengucapkan kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Dan ini kan ditalkin oleh Ustaz Asfiri, guru kita di waktu MI, setiap paginya membaca wirid ini. Dan termasuk sunnah Nabi yang sudah banyak dilupakan orang, yaitu ketika mendengar muadzin, kita disunahkan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina.
Siapa yang membaca itu maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka hadis ini bisa kita amalkan setiap hari dengan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya setiap mendengar azan. Bab afdhalin nas al-mujahid fil sabilillah bi nafsihi wa malihi. Bab orang yang paling utama adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Karena jihad ada 3 kan, ada bin nafsi, ada bil mali, ada bil lisan. 1072, tafadhal. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ayyun nasi afdal faqala rajulun yujahidu fi sabilillahi bimalihi wa nafsihi qala thumma man qala mu'minun fi shi'bin minasyi'abi ya'budullaha rabbahu wa yad'un nasa min syarri. Hadis ini menunjukkan bahwa mujahid fi sabilillah adalah orang yang paling utama. Yang dimaksud paling utama dalam bab amal itu adalah aksar sawaban, yang paling banyak pahalanya. Kemudian nomor 2 adalah orang yang melakukan uzlah, sehingga dia tidak melakukan keburukan kepada manusia sama sekali, yad'un nasa min syarrih, dan dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh para orang-orang sufi yang mereka melakukan uzlah. Tapi ada seorang talib, dia berkata kepada gurunya, saya mau melakukan uzlah, khalwat, bersendiri. Maka gurunya mengatakan, kamu pelajari dulu Quran Sunnah. Kalau kamu sudah punya ilmu, silahkan uzlah. Karena kalau kamu uzlah tanpa dasar ilmu, nanti uzlahmu akan jadi apa? Malah akan datang setan membisiki kamu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani kan ketika dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dengar suara dari langit, wahai hambaku, hari ini sudah kugugurkan kewajibanku darimu karena kamu sudah sungguh-sungguh ibadah. Nah, kata beliau, kadzabta anta syaitan. Kemudian si setan mengatakan, dengan ucapan seperti ini saya sudah bisa menipu ribuan orang, tapi kamu nggak bisa saya tipu. Kenapa kamu nggak bisa saya tipu? Dia katakan, Nabi Muhammad SAW saja tidak mendapatkan kemuliaan digugurkan kewajiban. Padahal Nabi Muhammad lebih mulia daripada saya. Nggak mungkin saya digugurkan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya orang-orang kadang-kadang melakukan khalwat uzlah tapi tanpa dasar ilmu, akhirnya ditipu oleh setan dan menjadi sesat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Berikutnya, babu man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsah. Orang yang mati belum pernah perang, belum pernah niatan perang, maka harus kita niatkan perang. Fadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaqin. Qala Abdullah bin Mubarak Nura. Anna dzalika kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengancam siapa yang mati belum pernah perang, dan kita belum pernah perang, dan belum pernah niatan perang, maka matinya di atas cabang kemunafikan. Karena itu wajib kita meniatkan perang. Artinya kalau ada perang kita akan perang. Bukan berarti berangan-angan perang ya. Kalau berangan-angan perang malah haram, karena Rasulullah mengatakan la tatamannu liqa'al adu. Jangan berangan-angan ketemu musuh. Adapun tafsiran Ibnu Mubarak di sini, dia mengira bahwasanya hadis ini berlakunya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fikih yang tidak disepakati oleh para ulama. Wadh-dhahir al-umum. Demikian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Zahir hadis ini adalah umum untuk semua orang. Man, siapapun kan, isim mausul yadullu 'alal umum. Nah, wallahu alam kenapa Ibnu Mubarak berpendapat bahwa ini berlakunya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena dari pemikiran bahwa hukum perang itu adalah fardu kifayah. Di masa Nabi ketika masih sedikit orangnya, maka fardu ain. Tapi ketika sudah banyak kaum muslimin, ada yang perang, ada yang tidak perang, fardu kifayah. Wallahu a'lam, mungkin karena itu. Tapi yang benar adalah wajib kita untuk meniatkan perang berdasarkan hadis ini. Babu fadlil jihad fil bahri, bab fadilah perang di laut, 1074. Allah karena yaqulu ala ummi haram ibn an
وتسلمه وكانت أم حرام تحت عقبة بن طالب فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تقلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. Nah, ini Nabi tidurnya dalam riwayat yang lain itu disebutkan pada pangkuannya Ummu Haram ini ya. Kemudian Ummu Haram ini kan tafli min ra'sihi ya, mencari kutu pada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ummu Haram berarti pegang kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini muncul perselisihan pendapat di antara para ulama, kenapa dia melakukan seperti itu. Pendapat yang dipilih oleh Syekhul Albani bahwa Ummu Haram ini ada hubungan kerabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sisi radha'ah, dari sisi penyusuan. Yang mengatakan tidak ada hubungan kerabat sama sekali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah bahwa ini hukum khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk khasais Nabi yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah bolehnya menyentuh wanita yang ajnabi. Tapi meskipun demikian Rasulullah tidak mau menyentuh mereka. Beliau mengatakan la usafihun nisa, tidak mau jabat tangan ketika baiat dengan para wanita. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa boleh seorang laki-laki dijamu oleh seorang wanita yang sudah bersuami, kemudian dia memakan jamuan tersebut. Kecuali kalau dia tahu bahwa suaminya tidak suka kalau istrinya memberikan hidangan kepada orang tanpa seizin dia. Tapi ketika tidak mengetahui hal tersebut, maka ini dihukumi sesuai kewajarannya bahwa istri memberikan hidangan pasti sudah diridhai oleh suaminya yang memberikan nafkah untuk beli makanan tersebut. Maka halal untuk tamunya. Fadhal. Qala qultu ma yudhikuka ya Rasulullah. Qala nasun min ummati uridu alayya rizqan fi sabilillah yarkabuna sabaha bil bahr. Sabaja wasatahu. Mulukan ala basirah Au qala misal muluki ala basirah yasubbu ayyadun. Al-asirah jamak sarir. Qalat aqultu ya Rasulullah udullah ayyaj'alani yasum Fada'alaha. Jadi kalau dimintai doa adalah kita mendoakan. Adapun Imam Ahmad dimintai doa, beliau mengatakan, "Man ana?" Siapa saya minta-minta doa sama saya, pintunya ditutup. Tapi Imam Ahmad begitu menutup pintu kemudian mendoakan. Jadi kan ada tamu datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Imam Ahmad, ini Bu, saya sudah bertahun-tahun sakit, diobati nggak sembuh. Dia minta kepada engkau supaya mendoakan beliau. Beliau mengatakan, man ana, tutup pintunya. Terus didoakan ibunya. Maka si anak ini susah dia karena tidak dapat doa. Pulang ke rumah ibunya sudah sembuh. Ini karamahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, tapi tujuan Imam Ahmad adalah supaya orang itu tidak terbiasa begitu ya. Mau doa harus minta orang, dia nggak pernah doa sendiri. Demikian juga untuk supaya tawadhu, supaya kalau beliau mengizinkan setiap orang didoakan, pasti nanti ribuan orang akan setiap hari datang ke rumah beliau. Ini satu sikap yang baik menurut saya, wallahu a'lam. Fadhal. Summa wadu'a ra'sahu fanama summa istayqadha wa huwa yadhhak. Qalat faqultu ma yudhiruka ya Rasulullah. Qala nasun min ummati uridu alayya rizqan fi sabilillah kama qala fil qur'an. Qala faqultu ya Rasulullah ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Qala anti minal awwalin. Farafibat Ummu Haram bintu Milhan al-Fahra fi zamani Muawiyah. Suriat anda badiha sina kharajat minum bahri halakat maksudnya apa? Mantap ya. Qala ta'ala hatta idza halaka qultum, ay hatta idza mata Yusuf qultum mutamanniyan la yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Ini diperselisihkan oleh para ulama fi zamani Muawiyah, di masa Muawiyah ini maksudnya apa ini? Menurut mayoritas para ulama sejarah bahwa kejadian Ummu Haram mati ini adalah ketika khilafah Sayyidina Uthman. Sehingga maksud zamani Muawiyah yaitu zamani kita li Muawiyah,
di bawah khilafahnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Itulah wafatnya tahun wafatnya Haram. Nah, tafsiran yang kedua mengatakan zaman Muawiyah ya berarti khilafahnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Tapi yang masyhur dan menurut mayoritas adalah khilafah Utsman. Kemudian hadis ini menunjukkan jihad di laut, dan hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya kita naik kapal di laut baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Dan ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, laki perempuan boleh naik kapal. Menyelisih mereka Imam Malik rahimahullah yang berpendapat perempuan tidak boleh, atau kariha ya. Imam Malik membenci ya. Kata-kata kariha untuk ulama salaf kan biasanya melarang wanita untuk naik kapal karena dia lebih dituntut untuk tasatur, menutupi diri. Sementara kalau naik kapal itu nanti membutuhkan untuk membuka aurat ya, untuk buang hajat dan sebagainya. Nah, maka fatwa Imam Malik itu tampaknya ya cocoknya untuk kapal-kapal kuno zaman dulu ya. Kalau kapal sekarang sudah modern kan, nah, maka untuk buang hajat pun sudah ada tempat khusus, perempuan bisa dipisahkan dengan laki-laki, maka tidak ada masalah insyaallah taala perempuan naik kapal. Adapun hadis yang melarang tidak boleh naik kapal kecuali orang haji dan umrah, hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarkabul bahra illa hajjun aw mu'tamirun aw ghazin. Tidak boleh naik kapal kecuali haji, umrah atau perang. Nah, maka kata Abu Dawud yang meriwayatkannya, rawi-rawinya majhul, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Babu fadlir ribati fi sabilillah. Kemudian hadis itu tadi fadilah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa beliau memiliki manaqib atau fadilah. Adapun yang menganggap Muawiyah itu sebagai munafik adalah orang-orang Syiah. Mereka menganggap Muawiyah munafik berdasarkan hadis Nabi SAW, la yabghaduka illa munafik. Tidaklah membenci kamu wahai Ali kecuali munafik. Nah, ada perang antara Muawiyah dengan Ali pada perang Siffin ya. Nah, maka menunjukkan bahwa Muawiyah itu munafik karena memerangi Ali radhiyallahu anhu. Maka kita Ahlus Sunnah menjawab bahwa perang antara Muawiyah dengan Ali itu sama sekali bukan atas dasar kebencian, tetapi karena dasar khata'ul ijtihad. Salah ijtihad dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Jelas yang benar adalah Ali, Muawiyah yang salah. Tapi khata'ul ijtihad tidak bisa disamakan dengan kebencian. Karena itu masih saja Muawiyah ini menghormati Ali radhiyallahu taala anhu. Karena ketika kelompoknya Ali ada yang kunjung ke Muawiyah, maka ditanya, bagaimana kamu tinggalkan Ali radhiyallahu anhu? Diceritakan dia kalau malam itu tahajud, kalau siang itu begini-begini. Maka Muawiyah memuji Ali radhiyallahu anhu. Dia katakan, seperti itulah saya dapati Ali sejak dulu. Bab fadlir ribat fi sabilillah. Bab fadilah ribat di jalan Allah. Ribat menjaga perbatasan antara negara musuh dengan negara muslim. Fadhal. An Salman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fatan. Fatan atau futan di situ? Futan ya. Mayoritas nuskhah itu dengan harakat dhammah, yaitu futan. Tetapi riwayatnya siapa tadi? Tabari kalau nggak salah. Bentar. Nah, khusus riwayatnya Tabari itu dengan fathah, yaitu fatan. Nah, kalau futan berarti jamak ya, para pemfitnah kubur, yaitu para malaikat penguji kubur. Kalau fatan ya berarti mubalaghah dari fatin, mufrad. Hadis ini menunjukkan bahwa ribat fadilahnya sangat banyak. Pertama, lebih baik daripada puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan, padahal ribatnya cuma 1 hari. Kemudian kalau mati maka pahalanya masih mengalir, rizkinya diberikan oleh Allah, dan dia aman dari mungkar nakir yang memfitnah atau menguji di dalam kubur.
Istilah munkar nakir itu menurut sebagian ulama hanya untuk orang-orang kafir saja dan munafik. Kalau untuk kaum muslimin dan mukminin maka bukan munkar nakir tapi basyir mubasyir. Wallahu alam. Ada pendapat begitu. Babu ghadwatin fi sabilillah aw rahatin khairun minad dunya wa ma fiha. Sepagi di jalan Allah maksudnya perang atau sesore lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fadhal. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Babun fi qawlihi ta'ala aja'altum suqatal haji atau siqayatal haji, dua qiraah. Kalau siqayah itu masdar, kalau suqat itu apa? Isim fa'il tapi jamaknya. Aja'altum suqatal haji wa amratal masjidil haram. Apakah kalian menjadikan siqayah, memberi minum kepada orang-orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sesuai setingkat dengan jihad? Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala kuntu inda minbari Rasulillah Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. wasallam faqala rajulun ma ubali alla a'mala 'amalan ba'da al-islami illa an uskiyal hajja. وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام من آمن بالله واليوم الآخر الآية إلى آخرها. Ya, jadi sebab nuzulnya ayat ini adalah debatnya dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang atau tiga orang tadi ya, yang kemudian dilerai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dia selesai Jumatan tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah ayat ini. Kata-kata fa'anzalallah ini pakai fa menunjukkan tertib, menunjukkan bahwa ini betul-betul sebagai sababun nuzul ya. Adapun kalau nazalat fi, itu tidak menunjukkan sababun nuzul, tapi hanya menunjukkan bahwa kejadian itu termasuk cakupan ayat yang turun tersebut. Tapi di sini jelas-jelas fa'anzalallah, berarti sababun nuzul yang betul-betul menyebabkan turunnya ayat ini. Bab targhib fi talabi syahadah. Bab hasungan untuk mencari mati syahid. 1078. 1008 Al-Sahli bin Hunayf radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man sa'ala Allah sahaba fi sidqin fallahu amma jalasi madas wa in mata ala firasih. Ya, jadi peringkat mati syahid itu tidak harus betul-betul mati di medan perang. Bisa saja mati di atas tempat tidur, tetapi kalau dia minta sungguh-sungguh supaya diberi syahid oleh Allah, maka Allah pun akan mengelompokkan dia dalam kelompok mati syahid besok di akhirat. Contohnya yang paling gampang adalah Sayyidina Umar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Sayyidina Umar mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikanlah saya mati syahid, waj'al mauti fi baladi rasulik. Jadikanlah kematian saya di kota nabimu. Orang-orang merasa heran dengan Sayyidina Umar, mau mati syahid kok di Madinah. Mati syahid dia harus keluar Madinah perang. Di Madinah nggak ada perang. Sayyidina Umar berdoa seperti ini karena dia mengetahui fadilah mati di Madinah. Bahwa orang yang mati di Madinah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni asfa'u man mata biha, kata Nabi, saya akan memberikan syafaat orang yang mati di Madinah. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau salat subuh kemudian ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam yang kafir itu, yang yang Majusi itu. Maka berarti kematiannya adalah mati syahid meskipun tidak di medan perang, sehingga jenazahnya pun tetap wajib disalatkan, tetap wajib untuk dimandikan. Babu fadli syahadah fi sabilillah. Bab fadilah mati syahid di medan perang sabilillah. Fadal. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya
وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa orang mati kalau sudah mendapatkan kebaikan dari Allah, nggak bakal dia pengen kembali ke dunia. Hadis yang menyebutkan secara tegas hal itu riwayat Imam Nasai, ma 'alal ardi min nafsin tamutu walaha indallahi khair. Ya, orang mati tapi mendapatkan khair di hadapan Allah. Tidak mungkin dia ingin kembali ke dunia sama sekali. Illal qatil fi sabilillah. Itulah satu-satunya yang ingin kembali ke dunia, bukan untuk menikmati dunianya, tapi untuk menikmati karamah atau pahala yang diberikan oleh Allah pada saat dia mengalami syahid tersebut. Babun niyah fil a'mal, bab niat dalam masalah amalan-amalan. Fadhal. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat, ay innama sihhatul a'mal binniyah. Kemudian wa innamal limri'in ma nawa, ini dalil bahwasanya boleh kita menggandakan niat dalam ibadah-ibadah kita. Sehingga muncul ungkapan tijaratul ulama i'tidadun niyat. Bisnisnya ulama adalah mendobel niat. Maka salah satu yang saya ingat dari guru saya itu Syekh Syuhri adalah kalau membaca Quran jangan satu niat. Terus apa aja Syekh? Satu untuk tilawah karena satu hurufnya dapat 10 pahala. Dua untuk meruqyah orang yang sakit. Kalau ada di antara keluarga yang sakit, nah, maka sambil membaca sambil niatan meruqyah. Kalau nggak ada yang sakit, nah dirimu sendiri yang sakit, berarti meruqyah diri sendiri. Sehingga pahalanya dua, pahala membaca dan pahala meruqyah. Kemudian bagi yang hafidh Quran, pahala niatkan untuk murajaah. Karena Rasulullah mengatakan ta'ahadu hadzal Quran, ulang-ulangi terus hafalan Quran ini. Nah, sehingga niatannya adalah mengamalkan perintah untuk murajaah tersebut. Sehingga dapat pahala 3. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini seorang yang berhijrah karena dunia atau karena wanita yang akan dia nikahi. Nah, ada istilah muhajir Ummi Qais, itu ceritanya benar, tetapi bahwa muhajir Ummi Qais itu adalah sababul wurud untuk hadis ini tidak benar. Itu adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi tidak ada kata-kata bahwa kisah muhajir Ummu Qais adalah merupakan sababul wurud untuk hadis ini. Babun radhiyallahu atau ridallahi 'anis syuhada wa ridahum anhu. Ridanya Allah terhadap para syuhada dan ridanya para syuhada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a an-nasun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu hal ib'ath ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'ana was sunnata. Fa ba'atha ilaihim 70 rajulan minal ansari yuqalu lahum al-qurra. Fihi maqali haraman yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasuna bil-laili yata'allamun wa kanu bin-nahari yaji'una bil-ma'i fayad'unahu fil masjidi wa yahtatibuna fayabi'unahu wa yastaruna bihi ta'ama li ahli as-suffati wa lil fuqara'i. Faba'athahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim fa'aradu lahum faqataluhum wa bala ay yablughul makan. Faqalu Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqinaka faradina anka wa radita anna. Qala wa ta rajulun haraman qala ana wa ta rajulun haraman qala Anasin min khalfihi fata'anahu birumhin hatta anfadahu. Nembusnya. Qala haramun fustu wa rabbil ka'bah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi inna ikhwanakum qad qutilu wa innahum qalu Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqinaka faradina anka wa radita anna.
Ya, jadi orang yang mati syahid itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini fadilahnya orang yang mati syahid. Sementara ridha Allah itu adalah perkara yang terbesar. Allah mengatakan wa ridwanum minallahi akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muncul kepada ahli surga menanyakan, apakah mau saya tambahi? Maka mereka bertanya, tambahan apa lagi ya Allah? Sudah lengkap ini nikmatnya. Maka Allah mengatakan ridwani akbar. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada tambahan atau pembahasan dipersilahkan. Sudah 1 jam.